Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita, salam rahayu. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari hari ini kita belajar lagi terkait dengan modul terakhir dari 1.4, yakni aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif dan kesepakatan kelas. Saya Nengas Kuryase, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari instansi SD Negeri 1 Penuntukan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Nilengah Budiasih dan pengajar praktik Ketut Mandi. Hari ini kita akan melihat terkait dengan budaya positif, begitu juga kegiatan diseminasi yang sudah kami lakukan. Namun sebelum itu, mari kita belajar terkait dengan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah segala sesuatu yang merupakan kebiasaan yang baik atau positif yang harusnya kita terapkan untuk mendapatkan kenyamanan serta merujuk pada ekosistem yang baik dari semua warga sekolah. Beberapa indikator budaya positif yakni adanya interaksi yang baik dengan warga sekolah, adanya perubahan perilaku yang menunjukkan ke arah positif, diterapkannya nilai-nilai kebajikan, terpenuhnya 5 hak kebutuhan manusia, guru menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam setiap kasus yang ada, serta adanya keyakinan kelas yang diterapkan di kelas masing-masing. Adapun interaksi yang baik merupakan interaksi yang dilihat dari laku semua warga sekolah, bukan hanya antara guru dan guru, namun juga dapat dilihat dari siswa dan siswa, begitu juga antara guru dan siswa, sehingga dapat terjadinya sebuah interaksi yang positif dari warga sekolah kita. Beberapa indikator interaksi yang bisa kita lihat yang merupakan interaksi yang baik atau positif, yaitu yang pertama, mengucapkan salam kepada semua warga sekolah, kemudian menunjukkan sikap anti-bullying, mengikuti kegiatan persembahyangan dengan baik, serta melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa dilakukan, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di dalam sekolah. Contohnya adalah nilai kebersihan, gotong royong, rajin, kesantunan, kreatif, kejujuran, rendah hati, kedamaian, tanggung jawab, bersyukur, dan lain-lain. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, kita sudah mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 hal ini yang harusnya menjadi sebuah paradigma oleh semua guru agar terciptanya budaya positif di sekolah. Kemudian kita belajar juga terkait dengan 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang sudah kita tahu bahwa ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta yang terakhir adalah manajer. Dari kelimanya ini, hendaknya kita mampu menghilangkan posisi kontrol sebagai penghukum di dalam proses pendidikan kita. Jika kita bisa, maka kita harus mengambil beberapa tindakan-tindakan atau posisi kontrol yang seharusnya kita ambil. Contohnya adalah sebagai teman, pemantau, begitu juga kalau bisa kita bisa melaksanakan sebagai manajer. Saya dapat tuliskan beberapa kalimat yang mencontohkan terkait dengan kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Coba bacalah kalimat yang pertama. Ayo kerjakan tugas ini. Kalau jawabannya salah, Bapak akan suruh kamu berkeliling sekolah selama 5 kali. Jika kita identifikasi, maka kalimat 1 merupakan kalimat guru sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, di mana guru akan menyuruh siswa yang tidak bisa mengerjakan tugasnya untuk berkeliling sekolah selama 5 kali. Hal ini adalah sebuah hukuman yang bisa diberikan kepada anak-anak. Tetapi di dalam proses pembelajaran, di dalam pembelajaran merdeka ini, kita tidak boleh untuk menggunakan posisi ini. Cobalah kita baca kalimat yang kedua. Anak-anak, coba kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, kita akan sama-sama kerjakan. Artinya kalimat ini di mana guru memposisikan diri sebagai seorang pemantau ataupun juga manajer, di mana memberikan sebuah keleluasan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas, serta akan memberikan pemahaman yang lebih jika ada anak-anak yang kurang mengerti. Dalam posisi ini maka
kita sebagai guru hendaknya mampu belajar terkait dengan posisi kontrol yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan belajar terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini hendaknya bisa dilakukan oleh masing-masing guru di dalam sekolah. Tujuannya agar dalam penyelesaian masalah kita bisa mengarahkan apa yang memang dijadikan keperluan oleh siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita ingat, dalam menyelesaikan sebuah masalah, guru itu harus memberikan kesempatan anak untuk memberikan gagasan sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dia lakukan. Sehingga segitiga restitusi ini sangat penting untuk dilaksanakan, di mana diawali dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita lihat terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dirancang oleh guru dan murid terhadap peraturan yang dibuat dalam kalimat positif untuk bersama-sama dilakukan di dalam kelas. Artinya bahwa kesepakatan kelas ini sangat penting untuk dilakukan guna membuat sebuah peraturan yang lebih positif. Artinya bahwa kalau dulu peraturan kita buat dengan kalimat yang tidak begitu positif, namun di dalam membuat kesepakatan kelas hendaknya kita memilih kata-kata yang bersifat positif. Contohnya, jika satu peraturannya adalah tidak boleh datang terlambat pada saat proses pembelajaran berlangsung, keyakinan kelas yang harus kita tulis adalah datang tepat waktu dalam proses belajar mengajar. Kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini hendaknya kita bentuk dengan bersama-sama oleh murid serta juga teman-teman sejawat yang mengajar di kelas tersebut. Artinya bahwa dalam keyakinan kelas ini kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri terkait dengan kesepakatan apa yang sudah kita buat. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, berikut adalah contoh dari keyakinan kelas yang bisa kita gunakan di dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ini hanya sebagai referensi, jika bisa Bapak Ibu silahkan menggunakan kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu adopsi dan bisa revisi juga dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya berikan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikian penjelasan saya terkait dengan budaya positif. Nah sekarang mari kita lihat contoh atau kegiatan diseminasi yang sudah kami lakukan di sekolah dengan guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Penuklukan untuk membahas terkait dengan budaya positif dan kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan. Melakukan pengisian perut oleh pemimpin sementara. Seperti yang nanti jam 2 baru akan paginya siang. Kalau begini Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan kita dan kesepakatan semua sekolah terkait dengan jam pulang yang membelakangi jam pulang siswa, maka kegiatan waktu sebelum pulang sekolah akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru kepala sekolah, diantaranya komel, dalamnya ada MM. Kemudian yang paling mendesak sesuai dengan hasil sosialisasi yang kemarin menyambung apa yang telah diikuti oleh Pak Nengah yang mewakili saya pada 2 minggu yang lalu, maka terkait dengan PKG dan PKKS itu dipersyaratkan kalau penanggalan akan memakai penanggalan bulan Oktober, tetapi realnya pengisian data-data dan penilaian yang lainnya itu diusahakan dilaksanakan di akhir Oktober dengan pertimbangan bahwa sebelum PKG itu kita laksanakan, maka kepala sekolah tidak boleh membuat SKP kita kan November juga dilaksanakan, nilainya sampai Desember. Jadi di mesap itu juga demikian, nanti akan match, nanti ada PKG
Ini sepi, foto mah. sehingga nanti itu mesti dilaksanakan sebelum tanggal yang disepakati. Nanti Bapak Ibu akan kita sepakati tanggal-tanggal dekati. Nanti yang masih tanggal nanti kita bagi mungkin dari 9 guru itu kita akan sepakati siapa tanggal berapa, nanti Bapak Ibu dan pengisiannya tanggal itu. Tentu tanggal itu seharusnya sih dilaksanakan dengan sebenarnya kadang-kadang kan teman-teman berdesak dan mendesak, maka kita hanya membagi bagi tanggal lagi ya istilah apa namanya itu masalah Facebook. Nah itu terkait dengan itu PKB itu Bapak Ibu sudah di share oleh pandangan dan saya sudah sampaikan, silahkan di download dan disimpan di masing-masing laptop. Akan kita dia dengan pandangan nanti kan memberikan sekilas tentang cara-cara mengerjakan. Jadi mengerjakan secara ini Bapak Ibu di rumah atau di sekolah jam-jam seperti ini. Nah untuk hari ini ada 2 kegiatan karena Pak Nengah jam 1 nanti akan kuliah daring. Syukurnya daring dadakan katanya. Kalau memang tidak dadakan mungkin hari ini kita tidak lakukan. Oleh karena itu untuk PKG dan PKKS kita akan nanti setelah Pak Nengah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif ini. Nah itu di jam 1 Pak Nengah mesti sambil di sana sambil kuliah, sambil memberikan arahan apa yang mungkin saya belum paham dan mungkin saya belum sampaikan Bapak Ibu, nanti Pak Nengah akan menambah-nambahi. Begitu juga Pak Nengah memberikan kalau ada yang masih kurang, yang menambahi karena kebetulan kalau berdua mendapatkan. Oleh karena itu untuk ini kan laptop nggak sekarang kan, untuk laptop supaya tidak habis baterainya, Bapak Ibu silakan tutup dulu, ke Pak Nengah dulu ya, karena Pak Nengah harus kuliah lagi sebentar. Untuk itu waktunya ke Pak Nengah untuk diseminasi budaya positif dan kesepakatan kelas yang berikan waktu Pak Nengah sampai jam 1 kan, sampai jam 1 maksimal. Itu yang menyampaikan sampai jam 2 selesai kita tutup. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan Tiang mengaturkan penganjali umat dulu. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan terima kasih atas Bapak Ibu partisipasinya. Dalam hal ini kita menggunakan waktu luang kita bersama-sama untuk membahas terkait dengan PMM. Dari platform Merdeka Mengajar kita penting untuk lakukan karena apa?
di hari Jumat Niki mungkin tadi sudah diinformasikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kita akan melaksanakan rapat terkait dengan komunitas belajar, tetapi sebelum itu komunitas belajar itu harus sudah diaktifasi di masing-masing sekolah. Dan untuk kita komunitas belajar sudah kita tiang rancang, sudah tiang bentuk, dan dalam kegiatan itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan desiminasi terkait dengan budaya positif dan kesepakatan kelas. Kenapa tiang pilih ini? Karena Niki juga adalah bagian dari PMM yang harus kita isi nanti. Bagian dari foto-foto kegiatan ini nanti bisa kita gunakan sebagai bentuk aksi nyata yang bisa kita upload untuk mendapatkan sertifikat nanti. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang lainnya, bahwa kegiatan kita ini sebenarnya adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Semoga saja kita bisa laksanakan nanti dan kedepannya kita akan lakukan di dalam kelas. Jadi imbas kegiatan ini adalah Bapak Ibu, teman-teman semua bisa melaksanakan atau mempraktikkan di dalam kelas. Nah, untuk materi atau terkait dengan hal yang kita sampaikan akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan budaya positif dan kesepakatan kelas. Apa itu budaya positif? Jadi yang sedikit izin memberikan terkait dengan definisi dari budaya positif Nike. Jadi budaya positif adalah segala sesuatu yang merupakan kebiasaan yang baik atau positif yang harusnya kita terapkan untuk mendapat kenyamanan serta merujuk pada ekosistem yang baik dari semua warga sekolah. Nah, jadi budaya positif yang kita akan tanamkan sekarang adalah kita tidak serta-merta bahwa budaya positif itu diterapkan oleh siswa atau murid saja. Jadi untuk di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, siswa atau peserta didik itu sudah dirubah menjadi murid mungkin. Jadi ketika kita menyebut anak-anak Nike bukan lagi peserta didik, tetapi murid mungkin yang dikatakan. Karena Nike sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu adalah murid, bukan peserta didik. Oke. Jadi itu budaya positif. Jadi budaya positif ini kita berlakukan di dalam lingkup sekolah, bukan hanya harus dilakukan oleh anak-anak saja, tetapi kita sebagai guru, sebagai pengajar, begitu juga kepala sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah juga wajib melaksanakan budaya positif Niki. Nah, terkait dengan budaya positif, beberapa indikator-indikator yang bisa dikatakan sebagai budaya positif adalah yang pertama, adanya interaksi yang baik dengan warga sekolah, kemudian adanya perubahan perilaku yang menunjukkan ke arah positif, kemudian diterapkannya nilai-nilai kebajikan, kemudian terpenuhinya 5 hal kebutuhan manusia, kemudian guru menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam setiap kasus yang ada, serta yang terakhir adalah adanya keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas di masing-masing kelas. Ini harus menjadi mutual atau produk yang harus kita dapatkan nanti di akhir. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan melengkapi aksi nyata di PMM diharapkan agar membuat keyakinan kelas. Seperti yang tadi dengan Pak Komang, kemudian Bu Made Posarmini sudah merancang nih sudah kita nanti tinggal Bapak Ibu mengisi terkait dengan praktiknya baik dalam foto dan sebagainya. Nika sudah ada template-templatenya, nanti tinggal diedit sedikit, itu sudah bisa kita upload sebagai aksi nyata di PMM. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi ketika kita berbicara tentang interaksi yang baik sebagai komponen yang pertama yang Tiang tuliskan tadi, bahwa interaksi yang baik dapat dilihat dari laku semua warga sekolah, bukan hanya antara guru dan guru atau siswa dan siswa saja. Namun lebih dari itu, interaksi bisa terjadi antara kepala sekolah ke guru, guru ke siswa, siswa ke tenaga kependidikan, begitu juga sebaliknya. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang interaksi sosial, interaksi yang baik itu bukan hanya kita lakukan kepada anak-anak saja atau murid saja. Setidaknya kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan di sivitas sekolah,
harusnya kita juga memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak ketika kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan teman sejawat dalam forum-forum formal, hendaknya lah kita lakukan itu agar anak-anak juga bisa menauladani apa yang kita lakukan. Seperti halnya pepatah mengatakan kalau sudah guru kencing berdiri, anak-anak pasti akan kencing berdiri. Mungkin itu adalah sesuatu yang sering kita dengarkan tetapi mungkin jarang kita praktikkan, termasuk saya yang sendiri juga jarang melakukan. Sehingga mulai saat ini mari kita belajar terkait dengan Nike, kita belajar bagaimana menginteraksikan sesuatu baik verbal ataupun non verbal, baik sesama teman, pada kepala sekolah, begitu juga antara kita kepada anak-anak. Beberapa indikator interaksi yang baik yang mungkin Tiang dapat tuliskan adalah yang pertama mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Jadi Niki di sini sudah mungkin sudah dilakukan ketika kita bertemu anak-anak bertemu dengan kita, mereka mengucapkan salam pangenjali ataupun dengan salam, itu adalah budaya yang positif yang sudah kita miliki. Hanya saja mungkin Tiang yang sering lupa ketika ketemu Bapak Ibu di jalan, ketemu dimanapun, Tiang jarang mengucapkan Nike. Nah, jadi Nike kita jadikan sebagai sebuah paradigma perubahan. Ketika kita bertemu siapapun, mari kita ucapkan salam. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian menunjukkan sikap anti bullying, ini juga sudah sering kita lakukan di sekolah, kita sudah terapkan Niki. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan persembahyangan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, Niki mungkin sebagai sebuah titipan dari rekan-rekan kita di komunitas yang di guru penggerak, bahwasanya masih banyak dari kita ketika anak-anak bertrisandie pagi, mungkin dari pemantauan beberapa, baik itu dari guru praktik ataupun fasilitator dan BGP, masih banyak dari kita, termasuk Tiang juga merasa masih kurang dengan hal itu ketika anak-anak trisandie pagi. Ketika kita sudah selesai mengawasi, mari kita ikut dengan anak-anak untuk melaksanakan trisandi barang 2 menit, 3 menit kita lakukan. Walaupun kita lebih mendahului anak-anak trisandi, paling tidak kita ikut. Itu adalah bagian dari budaya positif yang mungkin bisa kita lakukan dalam skop kecilnya juga. Kemudian pada siang harinya juga Niki titipan dari BGP juga bahwa ketika siang hari jam anak-anak pulang juga kita hendaknya mendampingi anak-anak kegiatan trisandi di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah melaksanakan keyakinan kelas. Nah, jadi mutual seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, bahwa mutual akhirnya adalah kita harus membentuk sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi napi Nike keyakinan kelas nanti di terakhir yang akan coba untuk mendeskripsikan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang penting kita lakukan adalah ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lakukan. Misalnya satu, kebersihan, kemudian gotong royong, rajin, kesantunan, kreatif, kejujuran, rendah hati, kedamaian, tanggung jawab, dan bersyukur. Dari nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya nanti akan berimbas pada pembentukan budaya positif di dalam kelas atau nilai kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, Niki, kita sebagai guru, kita sebagai tenaga kependidikan hendaknya lah kita mengilhami ajaran 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan tiga mutual guru baik pedagogis sampai profesionalnya. Di antaranya adalah ini, kita sebagai guru harus memiliki atau memenuhi paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia atau murid yang harus kita ciptakan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kemudian yang kedua adalah kebutuhan terhadap kasih sayang, kemudian ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan kelima adalah kesenangan Bapak Ibu.
Nah, niki ini yang urgen kita penting harus kita praktikkan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempraktikkan hal niki 5 posisi kontrol guru. Kita di dalam menjadi guru, menjadi tenaga kependidikan, mohon izin teman-teman semua yang tidak menggurui terkait dengan posisi kontrol ini, karena kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting kita lakukan, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bisa memaksimalkan sekali, paling tidak kita memiliki paradigma ketika kita mengkontrol anak-anak, kita tahu dalam posisi di mana kita. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang guru, ketika melihat ada anak-anak yang posisi kontrol ini, karena kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting kita lakukan, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bisa memaksimalkan sekali, paling tidak kita memiliki paradigma ketika kita mengkontrol anak-anak, kita tahu dalam posisi di mana kita. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang guru, ketika melihat ada anak-anak yang salah, mungkin kita masih menggunakan tahap penghukum, di mana kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Sebenarnya kita di guru penggerak, begitu juga di kurikulum Merdeka, sudah tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada anak-anak. Apa yang disebut dengan hukuman? Karena kita ada 3, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada resitasi namanya. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada kesepakatan. Contohnya ketika anak-anak tidak mau belajar di dalam kelas, kita suruh anak-anak untuk membersihkan WC, ataupun untuk berlari di lapangan sebanyak 5 kali putaran. Sesuatu yang tidak masuk akal untuk dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya itulah hukuman. Jadi kita sebagai guru, mari kita belajar untuk hal itu. Paling tidak kita mengurangi grade untuk hal-hal yang tidak penting untuk kita lakukan. Memang sebenarnya di beberapa sekolah juga banyak yang menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana anak-anak yang sudah melakukan kesalahan setiap hari, terus-menerus, kemudian kita sudah tidak bisa menggunakan pendekatan menjadi pemantau atau teman, apakah kita harus terus memberikan anak-anak seperti itu? Inilah tugas kita bersama-sama, inilah PR kita bersama-sama, belajar untuk hal itu. Paling tidak kita ada di pembuat rasa bersalah. Kita kepada anak-anak, buatlah mereka bersalah pada apa yang mereka lakukan. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan, jangan kita langsung menghukum, buatlah dia merasa bahwa kesalahan itu mereka buat itu adalah merupakan pure kesalahan mereka. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum, kita tidak serta-merta langsung memberikan sebuah vanism kepada mereka. Nah, ini kita dari guru penggerak dan dari kurikulum Merdeka ini yang menjadi sebuah poin sorotan kita terhadap guru. Nah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Kita mengajak anak-anak seperti halnya teman. Kita memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar, kita sama-sama memberikan anak-anak agar interaksi lebih nyaman kepada anak-anak. Ini penting. Pemantau juga. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Mungkin bagi Tiang secara pribadi manajer itu masih sangat sulit. Karena apa? Di kelas rendah apalagi kita tidak bisa memberikan kesempatan terlalu penuh kepada anak-anak untuk mengorganisir dirinya sendiri dengan kesalahannya. Nah, seperti halnya kalimat, penggalan kalimat ini, ketika ada kalimat 1, ayo kerjakan tugas ini, kalau jawabannya salah, Bapak akan suruh kamu berkeliling sekolah selama 5 kali. Mungkin ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan kepada anak-anak. Sebenarnya inilah kita tipikal sebagai penghukum. Kita sebagai guru hendaknya paling tidak menggunakan metode ini. Kemudian yang menjadi terbaik mungkin dari pilihan katanya adalah, anak-anak coba kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, kita akan sama-sama kerjakan ya. Mungkin ini sangat untuk praktiknya, untuk secara teorinya gampang, tetapi secara praktik memang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi kita
menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan secara heterogen, tidak homogen, tidak itu-itu saja, banyak sekali kendala-kendala yang ada di dalam kelas. Namun, seperti halnya yang disampaikan juga bahwa kita adalah garda terdepan, mari kita mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk menuju kepada budaya positif itu sendiri. Nah, niki adalah terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kepada anak-anak, jangan serta-merta kita langsung memberikan solusi terhadap anak-anak. Kita harus melakukan segitiga restitusi ini sebagai penyelesaian atau mendapatkan sebuah penyelesaian. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 konteks yang harus kita lakukan sebenarnya dalam membuat sebuah keputusan terhadap permasalahan siswa. Misalnya ketika anak-anak datang terlambat, jangan kita langsung memvonis bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tanyakan dulu kenapa mereka bisa terlambat, apa yang menyebabkan dia terlambat. Kemudian barulah terakhir kita menanyakan terkait dengan penyelesaian. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 konteks yang harus kita lakukan sebenarnya dalam membuat sebuah keputusan terhadap permasalahan siswa. Misalnya ketika anak-anak datang terlambat, jangan kita langsung memvonis bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tanyakan dulu kenapa mereka bisa terlambat, apa yang menyebabkan dia terlambat. Kemudian barulah terakhir kita menanyakan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bapak Ibu semua, jadi terkait dengan keyakinan kelas ini yang terakhir, bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dirancang oleh guru dan murid-murid terhadap peraturan yang dibuat dalam kalimat positif. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenal adanya tata tertib. Tata tertib pasti bahasanya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, hanya ada kata tidak boleh. Tetapi untuk keyakinan kelas kita akan buat dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya belajar membuat suasana pembelajaran dengan baik, menjaga kelas agar tetap rapi. Jadi tidak ada kata yang negatif di sana seperti tidak boleh, itu kita ganti dengan pernyataan yang lebih positif. Seperti halnya Niki tidak boleh datang terlambat saat proses pembelajaran berlangsung. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Jadi ini adalah budaya positif yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nggih. Nah, niki contohnya kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu ambil nanti kita gunakan boleh, ataupun nanti kita membuat kesepakatan kelas yang lainnya yang sudah rancang beberapa terkait dengan kesepakatan kelas, niki Bapak Ibu boleh bisa pakai. Jadi bisa pakai niki, kita tempel nanti, Bapak Ibu bisa cari foto. Ini bisa kita gunakan sebagai aksi nyata seperti niki. Niki adalah aksi nyata yang buat tadi. Kita bisa upload di PMM kita. Ini akan menjadi nilai untuk Bapak Ibu. Ini sudah ada formatnya, tinggal Bapak Ibu yang minta nanti di saat di dalam kelas cari fotonya, foto kegiatan mencari, atau yang sudah punya, misalnya kayak Bu Putu di kelas 5 sudah punya kesepakatan kelas, tinggal Ibu foto manten kesepakatan kelas, Ibu ada di depannya nih sebagai bentuk gininya, nanti yang bantu untuk rancang deskripsi yang bisa kita upload dalam bentuk PDF nanti. Kemudian juga niki dokumentasi kegiatannya seperti niki persiapan, kemudian pengambilan gagasan,
siswa menyampaikan gagasan dan menyepakati kesepakatan kelas ini harus dilampirkan di PMM. Kemudian niki umpan balik siswa, ini juga sudah ada formatnya, jadi Bapak Ibu tinggal menyebarkan minimal 3 kepada siswa, kita berikan bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat. Hanya itu saja sebenarnya yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu ketika kita masuk ke PMM sebenarnya tidak sesuatu yang sulit Bapak Ibu kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi untuk kedepannya mari kita lakukan, kita pilih modul-modul yang paling tidak modul bermanfaat untuk kita kerjakan nanti untuk kesepakatan kelas ini Tiang akan coba nanti, dan Tiang minta dengan Bapak Ibu juga kesepakatan kelas kita print, Bapak Ibu foto, kirimkan foto ke Tiang, kita sudah buat tombol di sana, tinggal pakai itu, isi kuesioner, upload aksi nyata, Aslung Karen nanti sertifikat pasti dapat. Jadi kita cari cara gampangnya aja biar kita sama-sama bisa saling memberi apa yang menjadi tagihan-tagihan. Ini kalau Tiang gini kan untuk contoh aksi nyata yang akan kita kirim nanti, mudah-mudahan bisa dibuka. Jadi keyakinan kelasnya nika cukup kita membuat itu saja Bapak Ibu tidak banyak yang kita rancang, hanya saja Bapak Ibu nanti Tiang minta foto-foto kegiatan untuk di kesepakatan kelas. Mungkin nika yang Tiang bisa berikan Bapak Ibu kita saling memberi, mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu yang tidak menggurui di sini, kita sama-sama berpraktik baik, kita saling memberi, ini adalah bentuk kita saling memberikan informasi, mungkin Tiang lebih dulu mendapatkan materi ini, nanti teman-teman yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Tiang bersama juga di sini saling berbagi terkait dengan materi-materi yang lainnya di PMM. PMM itu banyak sekali ada gininya Bapak Ibu. Nah, niki adalah aksi nyata yang Tiang rancang tadi. Mudah-mudahan niki template niki bisa di copy paste Bapak Ibu, tinggal di copy dan diubah saja gininya, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan. Ya Bapak Ibu, karena sudah jam 12.57 yang diberikan kesempatan sampai jam 1, mungkin Nike yang bisa berikan hari ini. Nanti di next kegiatan kita akan lanjutkan ke PMM untuk pengisian di budaya positif. Jadi tidak harus kita lakukan dengan forum seperti ini, mungkin nanti saat kegiatan apa ada jeda kita lakukan seperti ini. Terima kasih yang kembalikan kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Nanga. Mungkin sambil ngopi ya. Sambil ngopi saya sampaikan ini salah satu keberuntungan kita Pak Nanga ikut pendidikan sebagai calon guru penggerak. Jadi apa-apa yang beliau dapat di pendidikan guru penggerak
Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikianlah video terkait dengan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di SD Negeri 1 Pendopukan bersama dengan kepala sekolah, guru, dan staf di SD Negeri 1 Pendopukan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi aksi nyata yang sudah saya lakukan di SD Negeri 1 Pendopukan. Bayangkan ada sebuah cahaya di depan diri anak-anak. Cahaya itu berwarna putih terang. Cahaya itu mulai masuk melalui roda yang ada di atas kepala anak-anak. Cahaya itu menyinari kepala anak-anak. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikianlah video aksi nyata 1.4 terkait dengan budaya positif yang saya bisa berikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu.